Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan bicara tentang faktor pembentuk depresi. Secara umum, depresi dapat disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk stres yang dapat berkisar dari ringan hingga berat, serta dikombinasikan dengan faktor kerentanan atau kecenderungan hingga depresi yang dapat diakibatkan oleh faktor biologis, genetik, atau psikologis, dan faktor-faktor lainnya. Yang pertama, faktor genetik. Ada bukti kuat bahwa faktor genetik memainkan peran penting dalam kecenderungan seseorang untuk mengalami depresi, terutama depresi melankolis, depresi psikotik, dan gangguan bipolar. Tidak ada gen tunggal yang mungkin bertanggung jawab, melainkan kombinasi gen. Kecenderungan untuk depresi bisa diturunkan. Resiko genetik mengembangkan depresi klinis sekitar 40% jika orang tua biologis telah didiagnosis dengan penyakit tersebut, dan sisanya 60% biasanya disebabkan oleh faktor-faktor dalam lingkungan individu itu sendiri. Depresi tidak mungkin terjadi tanpa peristiwa kehidupan yang membuat stres. Tapi resiko pengembangan depresi akibat peristiwa semacam itu sangat ditentukan secara genetik. Yang kedua, faktor biokimia. Pengetahuan kita tentang otak manusia masih terbilang terbatas. Oleh karena itu, kita belum benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di otak hingga menyebabkan depresi. Kemungkinan besar dengan sebagian besar kasus depresi klinis, fungsi neurotransmitter terganggu. Neurotransmitter adalah bahan kimia yang membawa sinyal dari satu bagian otak ke bagian berikutnya. Ada banyak neurotransmitter yang melayani tujuan berbeda. Namun, 3 faktor penting yang mempengaruhi suasana hati seseorang adalah serotonin, noradrenalin, dan dopamin. Dalam fungsi otak normal, neurotransmitter berinteraksi dengan serangkaian sel saraf dengan sinyal sekuat di kedua dan sel-sel berikutnya seperti di sel yang pertama. Namun pada orang yang mengalami depresi, pengatur suasana hati neurotransmitter gagal berfungsi secara normal, sehingga sinyalnya habis atau terganggu sebelum diteruskan ke sel saraf berikutnya. Yang ketiga, penyakit fisik. Penyakit fisik dapat menyebabkan depresi melalui suasana hati yang menurun yang kita alami saat kita tidak sehat, dalam rasa sakit atau ketidaknyamanan, terkurung, dan kurang mampu melakukan hal-hal yang kita sukai. Penyakit juga dapat mengubah fungsi tubuh yang menyebabkan depresi. Bahkan jika penyakit tidak membuat kita merasa sedih, kita masih bisa menderita depresi. Misalnya, diketahui bahwa kanker tertentu dapat menyebabkan penyakit depresi. Dalam kasus ini, seseorang mungkin tidak menyadari bahwa mereka menderita depresi. Fungsi kekebalan yang terganggu mungkin berperan dalam munculnya depresi, meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menetapkan hubungan ini. Yang berikutnya, otak yang menua. Seiring bertambahnya usia, fungsi umum otak kita dapat terganggu, dan ini dapat memengaruhi jalur neurotransmitter yang memengaruhi keadaan suasana hati. 3 alasan untuk perubahan ini patut disebutkan dalam kaitannya dengan depresi. Yang pertama, depresi yang muncul terlambat. Orang lanjut usia yang mengalami demensia juga dapat mengalami depresi berat untuk pertama kalinya. Tipe depresi ini umumnya tipe dari psikotik atau melankolis dan mencerminkan gangguan sirkuit yang menghubungkan ganglia basal tertentu dan daerah frontal otak. Perubahan otak ini dapat mencerminkan penuaan proses, terutama pada orang yang rentan terhadap keausan semacam ini. Namun pada kasus lain, tekanan darah tinggi atau stroke ringan sering tidak diketahui oleh individu dan keluarganya dapat berkontribusi. Kontrol tekanan darah yang baik
dapat mengurangi kemungkinan depresi pada beberapa orang. Selanjutnya, faktor jenis kelamin. Jenis kelamin adalah penjelasan parsial tapi tidak lengkap tentang mengapa orang dapat mengalami depresi. Jumlah laki-laki dan perempuan yang dapat mengembangkan depresi melankolis ternyata setara. Namun penelitian telah menunjukkan bahwa ada kemungkinan yang jauh lebih besar bagi wanita untuk mengembangkan depresi non-melankolik daripada pria. Beberapa penjelasannya adalah wanita lebih mungkin daripada pria untuk menginternalisasi stres, sehingga menempatkan mereka pada risiko lebih besar untuk mengalami depresi. Wanita dengan pernikahan yang tidak memuaskan atau yang merawat sejumlah anak kecil juga sangat banyak diwakili di antara sampel orang yang depresi. Faktor hormonal yang dimulai pada masa pubertas dapat menyebabkan peningkatan kemungkinan pada wanita untuk mengembangkan kecemasan yang mendahului depresi atau mengembangkan depresi itu sendiri. Yang berikutnya, faktor stres. Penting untuk disadari bahwa hampir setiap individu dapat mengalami stres dan depresi karena peristiwa tertentu. Kebanyakan orang mengatasi stres atau depresi dalam beberapa hari atau minggu, sementara yang lain tidak. Masa lalu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami depresi yang berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Misalnya ketika dia tumbuh dalam keluarga yang kasar atau tidak peduli, dapat meningkatkan resiko berkembangnya depresi dalam kehidupan dewasa. Peristiwa yang mempengaruhi harga diri seseorang seperti putusnya hubungan dekat atau pernikahan juga memengaruhi tingkat depresi. Dan terakhir, adanya perasaan malu, misalnya berpikir bahwa mereka tidak mampu memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain, juga bisa mempengaruhi tingkat depresi. Yang berikutnya, faktor kepribadian. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang dengan tipe kepribadian berikut ini lebih beresiko mengalami depresi daripada yang lain. Yang pertama, mereka yang memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Yang kedua, mereka yang memiliki rasa malu yang diekspresikan sebagai penghindaran sosial. Mereka yang mengkritik diri sendiri atau mempunyai harga diri yang rendah. Sensitif terhadap relasi, mereka yang perfeksionisme dan memiliki gaya hidup yang cenderung fokus pada diri sendiri, cenderung lebih besar dan beresiko untuk mengalami depresi. Ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Yang pertama, tidak ada penyebab tunggal depresi, melainkan kombinasi stres seseorang dengan kerentanan untuk mengembangkan depresi. Yang kedua, kecenderungan untuk mengembangkan depresi bisa diturunkan. Yang ketiga, penyebab biologis depresi lainnya dapat mencakup penyakit fisik, proses penuaan, dan jenis kelamin. Dan yang terakhir, temperamen dan gaya kepribadian tertentu menimbulkan resiko untuk pengembangan depresi. Oke, sampai di sini video kali ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing
best in every single things you do.